Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call untuk hari Rabu 29 Juni 2022. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga kita masih dalam keadaan sehat. Dan untuk memulai aktivitas Bapak dan Ibu di pagi hari ini, seperti biasa kita dari tim riset Philip Sekuritas Indonesia akan eh, membawakan ya satu review pergerakan indeks dalam negeri dan juga regional dan terutama Wall Street, kemudian dilanjutkan dengan beberapa berita korporasi dan juga rekomendasi saham yang mungkin bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama kita coba ulas dulu dari penutupan indeks harga saham gabungan, di mana pada perdagangan kemarin IHSG ditutup melemah 0,28%, yang mana kalau kita lihat memang eh, energy crisis dan juga resesi yang dikhawatirkan akan terjadi di tahun ini juga masih menjadi satu sentimen pemberat tersendiri ya. Selain itu juga berhubung sudah eh, memasuki akhir bulan, biasanya di awal awal bulan pertama atau pekan pertama kita juga akan disuguhkan dengan data-data ekonomi seperti inflasi dan juga manufacturing PMI yang itu juga akan menjadi eh, pandangan ataupun fokus perhatian dari pelaku pasar khususnya dalam negeri. Sedangkan regional Asia di penutupan sore kemarin, Nikkei dan juga Hang Seng mampu menguat masing-masing 0,66% dan 0,85% untuk Hang Seng atau Hong Kong Index. Hal ini melanjutkan ya ataupun menyikapi dari langkah atau sikap PBOC atau People Bank of China, Bank Sentral China yang berjanji untuk mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif di tengah pandangan beberapa bank sentral yang lebih ke arah hawkish ya. Straight time melemah tipis 0,14 pada perdagangan kemarin. Kemudian Eropa, VISI dan juga DAX menguat 0,90 dan 0,32%. Sedangkan Wall Street kompak melemah ya pada perdagangan yang ditutup pagi tadi dengan pelemahan terdalam terjadi di Nasdaq sebesar 2,98%, disusul S&P 500 sebesar 2,01% dan Dow Jones sebesar 1,56%. Data ekonomi yang masih diperhatikan oleh para pelaku pasar yang akan diperhatikan, salah satunya adalah Core PCE atau uh, Consumer Price Index ya, atau untuk kuartal 1 2022 dan juga Manufacturing PMI bulan Juni. Kemudian kalau kita lihat dari pasar komoditas, harga minyak mentah masih tertekan akibat uh, krisis politik dan juga ekonomi yang masih mengintai, walaupun di satu sisi negara-negara produsen minyak, khususnya di Timur Tengah, melaporkan bahwa tingkat atau kapasitas produksinya sudah mendekati batas maksimal. Batubara menguat 0,27%. Kalau kita lihat untuk kontrak Juli, 393,5 US dollar per metric ton. CPO masih terpantau menguat 2,30%, disusul nikel menguat 1,55%. Untuk hari ini, kami lebih melihat adanya peluang keberlanjutan dari bearish dengan rentak support dan juga resisten di 6.900 dan 7.080. Untuk berikutnya, berita korporasi yang kita
rangkum, diantaranya ada MYOR, akan membagikan dividen senilai Rp21 per lembar saham. Dengan begitu, kalau kita lihat dan menimbang penutupan Mayora Indah TBK pada perdagangan kemarin, jika Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mengikuti pembagian dividen ini, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan dividen yield sebesar 1,03%, mengacu pada penutupan perdagangan kemarin. Lanjut, ada SMDR atau PT Samudra Indonesia Tbk yang menaikkan target revenue di tahun 2022 ini sebesar 1 miliar US dollar. Kalau kita lihat dari kuartal pertama tahun 2022, SMDR sudah mencatatkan pendapatan yang tumbuh sebesar 48,9% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk laba bersih, perseroan mencatatkan kenaikan yang sangat signifikan sebesar 338,7% menjadi 58,4 juta US dollar. Yang ketiga ada SKBM atau PT Sekar Bumi Tbk yang juga akan membagikan dividen cash sebanyak-banyaknya 6,05 miliar rupiah atau 3,5 rupiah per lembar saham. Jika mengacu dari penutupan perdagangan kemarin, Bapak dan Ibu jika ingin atau tertarik untuk mengikuti pembagian dividen ini, maka yang bisa kita informasikan ya, dividen yield yang mungkin akan didapatkan oleh Bapak dan Ibu berada di kisaran 0,9%. Oke, dari berita korporasi kita lanjut untuk rekomendasi Philips Sekuritas di pagi hari ini, atau di perdagangan hari ini. Yang pertama ada TINS, atau Timah Tbk, yang mencoba rebound setelah adanya breakout dari area support di kisaran 1.600-an. Kemudian untuk TINS dari candle terakhir, walaupun kemarin dia sempat membentuk candle bearish ya, namun kita bisa lihat adanya peluang untuk tutup gap terlebih dahulu, dan ditambah juga memang TINS ini masih atau sudah berada dalam rentang oversold kalau kita lihat dari stochastic oscillator. Entry price yang bisa kita sarankan untuk diperhatikan ada di 1.485. Target price pertama yang kita bisa rekomendasikan ada di 1.550, dan target price kedua kita bisa perhatikan di 1.580. Untuk stop loss-nya, kami lebih merekomendasikan berada di area 1.420. Yang kedua ada WG atau Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, yang saat ini kami lihat setidaknya sampai di minggu ini ya, WG mencoba breakout area trendline atas dan juga sekaligus EMA 90. Di penutupan perdagangan kemarin, WG membentuk satu candle doji, yang itu kita bisa sarankan untuk mulai diperhatikan ya, karena adanya satu potensial rejection ya, atau penekanan ya, atau penahanan di area support exponential moving average. Entry price kita bisa sarankan untuk diperhatikan di 182, target price pertama di 191, target price kedua kita sarankan di 194. Untuk stop loss kami sarankan Bapak dan Ibu perhatikan area 173. Yang ketiga ada WINS atau Wintermar Offshore Marine Tbk. Dari minor trend, kami rasa WINS ini memang masih berpeluang ya untuk melanjutkan satu bullish trend yang ditandai dengan adanya higher low yang terbentuk.
Win saat itu atau kemarin juga mencoba untuk breakout area exponential moving average 34 dan 21. Dari candle pun masih cukup positif, kami rasa entry price yang bisa disarankan ataupun diperhatikan ada di area 179. Target price pertama 192, sedangkan target price kedua kami sarankan berada di kisaran 198. Untuk stop loss, kami sarankan Bapak dan Ibu bisa diperhatikan di area 166. Seperti biasa, saya akan berikan waktu 1 menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A. Dan dengan begitu kita akan kembali 1 menit lagi dengan pembahasan pertama. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah menunggu. Kita bisa mulai untuk sesi Q&A dengan pertanyaan pertama mengenai Pegas dan Astra International, support dan resist, serta tren seperti apa. Yang bisa kita ulas yang pertama untuk Pegas ya, support resisten. Yang pertama, mungkin kita bisa gunakan support klasik terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu. Ada di 1600 yang pertama support, yang resisten mungkin kalau kita melihat seperti ini polanya. Resisten pertama tentu ada di terdekatnya, ada di kisaran 1860 ya untuk resisten klasik dan juga support klasik. Namun kalau kita bisa pertimbangkan untuk support dynamic, sebenarnya memang dia memiliki area 1600 ya, yang kami rasa juga cukup sama ya, yang digambarkan dengan Fibonacci retracement, yaitu ada di 0,5 rasio. Saya rasa support ini cukup untuk menjadikan satu acuan ya, atau titik, entah itu titik buy ataupun stop loss untuk Bapak dan Ibu. Karena mungkin 0,618 ini akan menjadi satu case yang lebih buruk ya.
Kalau memang dia breakout di bawah EMA 90, itu akan menjadi satu kondisi yang lebih tidak nyaman ya, atau tidak baik untuk Bapak dan Ibu kalau masih hold seperti itu. Jadi mungkin saran saya 16 atau 1595 setidaknya bisa menjadi pilihan untuk area support. Dan mungkin kalau kita lihat dari pergerakan terakhir, kalau kita menggambarkan ini adalah inverted hammer dan juga ada satu potensial bullish jangka pendek setidaknya kalau kita lihat dari pola terakhir. Mungkin resisten terdekat, paling dekat yang dimiliki oleh Pegas, kalau memang dia hari ini coba rebound atau melanjutkan bullish-nya, itu ada di kisaran 1750 sampai 1780. 1750, 1780 adalah target harga. Selanjutnya, kalau kita melihat memang Pegas ini cukup menarik kalau dilihat dari teknik dari candle dan juga stokastik untuk diperhatikan di perdagangan hari ini. Dan trennya bagaimana? Saya rasa belum bisa dikatakan double top, tapi perlu waspada ya Bapak dan Ibu, karena di sini ada tren yang bisa kita lihat. Kalau boleh kita gambarkan sebentar, di sini ada satu potensial double top. Double top itu mungkin tidak selalu simetris ataupun selalu sejajar titik swing high-nya. Namun yang bisa kita cermati memang adalah neckline-nya. Neckline-nya itu adalah di area sini. Area 1600. Jadi kalau dia break 1600, berarti memang ada satu potensi keberlanjutan fase bearish-nya, atau ini memang benar-benar double top dan mengarahkan tren untuk Pegas ke depan lebih ke arah bearish. Seperti itu. Tadi ASI ya? Astra Internasional. Kalau support resisten, saya rasa mungkin supportnya sudah diuji ya, sedang diuji mungkin. 6.625 support terdekat. Kalau kita lihat dari secondary trend, kalau kita tarik Fibonacci, ya mungkin kurang tepat ya, mungkin seperti ini. Jadi mungkin support selanjutnya, kalau support klasik ini tidak mampu menahan pergerakan ASI selanjutnya, ada di 6475, itu adalah support pertama, kemudian 61 atau 6.200 adalah target atau support kedua. Resisten tentu kita lihat klasik resisten ada di 7.700. Kalau kita lihat dari dari trennya sebenarnya sih memang agak menggambarkan bahwa ASI ini masih akan tertekan ya. Tapi mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu. Untuk asumsi bahwa kemarin adalah swing low, ada di 50 ya. 6550. Ya kurang lebih seperti ini. Resistennya saya nggak mau begitu tinggi untuk mengasumsikannya. Resistennya ada di 6825, atau paling tinggi adalah di 6.975 atau 6.700. Kenapa? Karena di sini dia selalu memberikan ya, sorry, kalau saya hapus aja dulu. Mungkin ini bisa ya, 6825, 6.975 itu udah mungkin bisa diingat atau dicatat. Kalau saya hapus, kenapa saya merasa Astra Internasional ini belum ada satu potensial breakout? Karena di sini dia masih ada area penahanan di area EMA 13 dan 24. Yang mana itu adalah pertanda yang kurang baik. Apalagi saat ini dia sedang uji area EMA 90, dan untuk mewaspadai adanya potensial bearish yang mungkin akan lebih dalam, saya rasa EMA 90 ini patut diperhatikan. Terutama area support yang tadi sudah kita berikan ya, seperti itu. Trennya seperti apa? Kalau dari tren minor trend sebenarnya sih nggak begitu ada tanda memang dia reversal ke bearish ya. Secondary pun juga masih cukup oke, masih sangat baik. Tapi mungkin untuk meminimalisir ya risiko jangka pendek ya. Karena kita lihat di sini juga dia membentuk channeling bearish. Ini adalah fase di mana dia koreksi ya, dan membentuk pola lebih ke arah
wages, falling wage. Jadi kita khawatirkan setelah memang dia sudah di sini swing high, dan dia di sini swing high lagi, dan ini adalah satu fase koreksi lagi, sama seperti yang pola yang kita gambarkan sebelumnya. Kalau kita lihat secondary trend ya, mungkin secondary trend ini seperti ini, kalau boleh saya perjelas. Nah, ini adalah secondary trend. Ini adalah secondary trend. Nah, kalau kita lihat dari secondary trend, dia memang ada di 1,618. Dia kena di 1,618, walaupun dia breakout, sempat breakout, tapi kan kelihatannya dia nggak lama. Mungkin hanya sebatas kurang dari seminggu, dia turun lagi di bawah 1,618. Ini menandakan bahwa rasio ini menjadi area resisten, menjadi area resisten atau batasan, sehingga dia memang sewajarnya koreksi. Kalau kita lihat di sini, setelah dia koreksi ini, penurunannya sampai berapa? Di sini kan ada area rebound ya. Kalau kita lihat di sini, penurunannya sampai di area Fibonacci berapa? Kalau kita lihat Astra International itu tertahan di area 0,618 Fibonacci retracement. Walaupun dia nggak tepat, memang karena praktek tidak akan selalu indah sesuai dengan teori, jadi mungkin 0,618 sempat di breakout, tapi tipis, kemudian dia lanjut lagi rebound ya. 0,618 bisa kita catat sebagai rasio golden ratio sendiri untuk Astra International. Dan untuk ke depan kita bisa gunakan lagi asumsi tersebut untuk melihat adanya potensial pergerakan Astra International 6.175 sampai 6.200 kalau kita lihat, dan kita gunakan asumsi yang sama seperti pergerakan sebelumnya. Maka Astra International mungkin akan bergerak terlebih dahulu di 6.175 sampai 6.200. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah tren dari Astra International. Kalau misalkan kita kita bicara tentang tren ataupun secondary maupun minor trend saat ini seperti apa. Oke, lanjut. Bisa entry di berapa SMGR dan MNCN? SMGR entry di berapa? Oke, kalau kita lihat di sini, coba kita gambarkan minor trendnya dulu untuk menggunakan Fibonacci retracement nanti. Baik. SMGR, kalau kita lihat historicalnya, dia itu tertahan di area 0,618. Dia ketahan di 0,618. Dia di sini rebound, kan kelihatan. Jadi mungkin kita bisa gunakan lagi asumsi 0,618 sebagai entry buy. Entry buy. 6925. Saya rasa itu cukup menarik untuk diperhatikan. Karena kebetulan juga 6925 ini tepat di mendekati area EMA 90 ya, menjadi satu support dynamic tersendiri yang bisa kita perhatikan. Entry buy selanjutnya MNCN. MNCN ini kelihatan kayak pola pinan. Coba saya gambarkan terlebih dahulu. Pinan atau symmetrical ya? Symmetrical sepertinya. Oke, untuk entry buy MNCN, saya rasa kalau kita lihat dulu, dia ada di 0,7 penahanannya atau rejection-nya. Berarti kita bisa gunakan 0,7 lagi rasio di 6950, tepat juga di area Fibonacci retracement. Tepat di kisaran EMA 90 ya. Kalau saya hapus, nah ya, ini saya hapus juga. Nah, di sini berarti di 0,7 tepat di 950. Lanjut untuk Antam dan Inco boleh buy atau tidak. Antam boleh buy atau enggak ya. Saya rasa sih kalau memang trennya masih bearish, ada baiknya dibiarkan dulu aja ya Bapak dan Ibu, walaupun dia punya punya pergerakan di mungkin cuma sebatas 1 hari aja ya. Dia menguat 1 hari kemudian dilanjutkan dengan bearish candle. Nggak worth it sama sekali, karena kalau Bapak dan Ibu mengharapkan bisa memanfaatkan candle bullish 1 hari itu sangat-sangat susah. Jadi ada baiknya mungkin bisa dijauhkan dulu aja. Antam boleh beli atau enggak, saya rasa jangan.
Sebaliknya ya, karena di sini potensial downside-nya masih cukup terbuka lebar karena support klasik dia di 1705, saya sarankan mungkin tidak. Iya, dia udah nggak ada support lagi ya yang menunjang. Jadi 1705 adalah ya area yang sangat layak untuk kita perhatikan kalau memang mau coba entry buy. Selanjutnya Inco tadi ya. Inco boleh buy atau enggak? Saran saya sih, sebenarnya sih dia udah cukup menarik kalau kita lihat pergerakan beberapa hari terakhir dan sampai menyentuh area rasio Fibonacci 1,618 ya. Ini cukup menarik, tapi balik lagi kita harus tunggu memang adanya valid swing atau swing low yang terbentuk. Stokastik RSI tentu memang akan bergerak di area oversold karena ini penurunannya udah cukup lama ya. Jadi membuat stokastik RSI ini memberikan signal oversold. Tapi ya balik lagi, kita tunggu swing low yang terbentuk. Support dia juga hampir mendekati support klasik di 5425 atau 5450 lebih tepatnya. Jadi ya saran saya mungkin 5.600-an atau 5.450 area yang layak untuk dibeli. Tapi tunggu swing low ya, tunggu valid swing ya. Lanjut SRTG, kemudian ITMG. SRTG. SRTG sebenarnya ini udah masuk ke fase bearish ya. Entah ini bearishnya jangka panjang kah atau cuma sebatas koreksi wajar karena ya kita lihat SRTG ini masih secondary trend-nya dan primary-nya tentu akan membentuk fase bullish ya, masih dalam fase bullish-nya. Nah, ini dia gak ada koreksi, sempat ada koreksi, di sini juga ada koreksi walaupun dia sempat sideways. Di sini sideways panjang, cukup panjang. SRTG, bagaimana untuk menyikapinya SRTG? Mungkin saat ini pun juga dia tepat sedang menguji area Fibonacci retracement atau support dynamic di 1,618. Ada baiknya diperhatikan terlebih dahulu ya. Kalaupun ingin spekulatif, saya rasa, ataupun ingin coba entry buy, saat ini saya rasa cukup menarik. Adapun area-area support yang bisa diperhatikan, mungkin ada di kisaran 2580 atau 2580. Kalau dia tembus 2580 udah saya rasa lepas karena itu udah di bawah swing low sebelumnya. Ini kan swing low, sorry. Yang ini swing low. Dan kalau misalkan trennya masih harmonic pattern yang mungkin sempat kita singgung ya, harmonic pattern harus swing high dan swing low-nya harus lebih tinggi ya, atau terbentuknya higher high dan juga higher low. Tapi kalau ini terbentuknya lower low, berarti mulai dijauhkan aja kayak gitu. 2580. Lanjut ITMG. ITMG kalau dari tren masih cukup menarik, masih bullish. Ya kalau boleh saya tarik ya secondary trennya kurang lebih seperti ini lah. Oke, nah kalau kita lihat kalau kita hubungkan swing low dan swing high dengan Fibonacci retracement, berarti support yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu itu ada di kisaran ya sebenarnya mulai ya 31.275 atau 31.300 bisa diperhatikan sampai nanti di 29.925. Itu bisa diperhatikan aja. Ataupun nanti sembari ya sekalian juga berjalannya exponential moving average 90 ya, itu juga bisa menjadi support tersendiri untuk ITMG. Kalau dari Fibonacci untuk saat ini mungkin dua area tersebut. Masih nggak ini ya, masih nggak rusak ya tren dari ITMG. Bullish trennya masih cukup rapi, masih menandakan adanya satu keberlanjutan. Oke, apakah sudah bisa average down Inco saat ini? Mungkin tadi pertanyaannya ataupun jawabannya juga bisa mewakili pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Lanjut, mohon analisa Adaro. Dan mungkin kita bisa lanjut dengan ESA.
Adaro juga ini mungkin sepintas saja ya. Mungkin secondary trend Bapak dan Ibu bisa lihat di sini masih cukup baik. Cuma saja area yang perlu diwaspadai kalau memang Adaro ini lanjut di bawahnya ya, itu perlu diperhatikan atau diwaspadai. Sebenarnya dia udah ada di area support dynamic dari Fibonacci retracement kalau kita lihat. Ini ada di support sebenarnya. Kalau untuk saat ini mau entry buy, saya rasa menarik juga. Kalau saya pribadi melihat ini cukup menarik. Cuma saja perlu ditekankan area support atau area stop loss di 2650. Kalau dia di bawah itu berarti terbentuknya satu pola lower low. Takutnya dia lanjut bakal bearish dulu gitu, walaupun dia mungkin berada di fase falling wedge, tapi kan itu bisa juga memberikan satu potensial downside atau potensial loss yang cukup 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 nyesek kali ya kalau mau di hold kayak gitu. Langkah preventif untuk melihat ke depan. Lanjut ada ESA. ESA sih kayaknya karena dia udah di bawah EMA 90 ya. Ini kalau saya pribadi ini melihat kalaupun dia ada rebound, mungkin dia akan harus melewati exponential moving average 90 harinya dulu gitu. Tergantung ya bagaimana ESA bisa atau tidak, tapi atau sampai saat ini saya rasa ya karena secondary trend-nya seperti ini ya masih cukup oke sebenarnya, tapi balik lagi risk-nya masih cukup besar. Resisten yang mungkin bisa saya gunakan atau saya pribadi gunakan mungkin ada di paling tinggi ada di kisaran 1030, itu udah paling resisten tertinggi. Jadi nanti kita lihat aja apakah ada breakout di EMA 90 lagi atau dia mampu bergerak di atas EMA 90-nya dan sekaligus EMA 13 dan 24 atau tidak. Sampai saat ini saya sarankan untuk berhati-hati kalau masih perhatikan saham ESA. Tadi ada Indosat, kemudian LPPF yang belum kita bahas. Indosat, kalau Indosat ini sebenarnya risk sama return-nya kurang menarik ya. Karena kalaupun ingin entry buy, posisi yang saya rasa sangat menarik itu ada di 6325 atau di 6100-an. Itu udah entry price atau entry buy yang paling menarik untuk ISA. Tapi untuk saat ini saya rasa mungkin Bapak dan Ibu kalau mau baik, apakah layar kembali bisa diterima oleh Bapak dan Ibu? Mohon konfirmasinya karena kita sempat ada internet kita sempat terputus ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dan mohon maaf untuk kendala yang terjadi sebelumnya. ISAT, kembali lagi saya sarankan atau saya ingatkan bahwa risk-nya perlu diperhatikan karena risk-nya cukup besar. Adapun area yang bisa diperhatikan ataupun menarik menurut saya ada di 6325 sampai 6100 itu udah paling menarik. Karena itu risk-nya rendah ya, low risk seperti itu daripada posisi saat ini. Oke, lanjut tadi ada LPPF. Tadi barengan ISAT ada LPPF. LPPF sama ya, LPPF juga nih kalau kita mau lihat nih secondary mungkin Bapak dan Ibu udah bisa langsung nangkep. Saya mau memperjelas aja beberapa poin. Di sini ada EMA 90 sebagai area pemantulan atau area penahanan. Dan ini kan karena LPPF ini masih bergerak di dalam fase bullish-nya ya. Sehingga dia menggunakan EMA 90 sebagai area rebound.
Tapi ternyata di sini dia ada penembusan atau breakout area EMA 90. Bukan lagi menjadi satu support kuat. Ini saya rasa menandakan adanya pengakhiran dari fase bearish, pengakhiran dari fase bullish masuk ke fase bearish. Ke depan, kita khawatirkan EMA 90 akan menjadi area resisten yang cukup kuat yang menahan pergerakan LPPF. Resisten selanjutnya, kalau kita lihat dan mencermati pergerakan chart pattern seperti ini, resisten selanjutnya di 5025. Itu adalah resisten yang saya rasa mungkin cukup kuat. Walaupun ada satu breakout, saya rasa nggak akan begitu lama. Kecuali nanti ada pola-pola dari minor trend yang menggambarkan hal sebaliknya. Mungkin kita bisa rubah pandangan kita dari yang sebelumnya bearish bisa mulai cukup bullish untuk LPPF. Tapi sampai saat ini, sampai pergerakan terakhir ini, kita masih lihat LPPF berada dalam rentang bearish. Lanjut Java, kemudian SSMS. JPFA. Java ini cukup kalau yang belum punya agak ragu gitu. Kenapa? Karena ya dia walaupun udah breakout di area EMA 90, tapi historis pergerakannya menunjukkan bahwa Java ini nggak akan lama bertahan di atas EMA 90. Dia tidak akan membentuk satu pola higher low di atas EMA 90 lagi, yang menandakan adanya fase reversal dari bearish sebelumnya. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau mau masuk, ya harus menanggung risiko yang sangat besar, kayak gitu. Kecuali Bapak dan Ibu sudah punya posisi sebelumnya di Java. Cukup rendah lah gitu, bukan di hari atau bukan di level-level terakhir saat ini gitu. Jadi kalau baru mau masuk sih, saran saya nggak menarik ya, resikonya lebih besar daripada potensial return-nya. Kayak gitu. Agak mengganggu sebenarnya, apalagi di sini ada hanging man. Udah mulai was-was aja ya, atau keringat dingin ya, kalau yang belum punya atau yang sudah punya Java tapi posisinya masih di atas, udah mulai waspada harus. Kayak gitu. Kemudian SSMS. SSMS masih oke sebenarnya SSMS ini, karena yang bisa kita cerna dari pergerakan SSMS, dia masih membentuk pola higher low dan juga higher high. Swing low dan swing high-nya ini masih menunjukkan pola bullish. Kayak gitu. Tapi kenapa SSMS kebetulan di perdagangan hari ini? Oh iya, udah dibuka. Dia masih ya menguat tipis ya, atau tadi sempat bentuk doji. Saya rasa kalaupun resisten yang harus dilewati ya oleh SSMS, itu ada di kisaran 1210. Itu harus dilampaui dulu sebelum akhirnya kita bisa targeting di area resisten di 1325. Kayak gitu. Kalau yang belum punya, coba kita lihat dulu aja apakah dia mampu breakout di atas di atas Fibonacci retracement 0,618. Kalau nggak mampu, saya rasa jauhkan dulu aja. Wait and see dulu pergerakan selanjutnya apakah hanya sebatas koreksi sesaat dan kemudian dia bisa breakout di atas 0,6 rasio Fibonacci, atau sebaliknya dia lanjut bearish kayak gitu. Karena ini resisten. Sebenarnya ini resisten tersendiri untuk SSMS yang harus dilampaui. Oke, lanjut ada UNTR. Antam tadi mungkin sudah dibahas, semoga juga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Analisa saham UNTR, kemudian ada MDKA yang belum kita bahas. Dari salah satu pertanyaan Bapak dan Ibu. UNTR, ini UNTR udah tutup gap kayaknya. Nih ya, kalau boleh kita gambarin dulu aja. Hampir sebenarnya. Belum banget sempurna tutup gap, tapi yang kita khawatirkan adalah penahanan di area EMA 13 dan 24. Kayak gitu. Walaupun dari dari secondary trend maupun minor ini masih
masih cukup positif sebenarnya, masih cukup bagus kalau kita perhatikan UNTR. Ya mungkin ini area-area ini bisa kita sarankan juga untuk mulai masuk ya. Apalagi kalau yang sudah punya di periode sebelumnya atau di hari sebelumnya akan lebih baik. Kita masih bisa tahan atau kita bisa sarankan hold dengan syarat bahwa UNTR ini nggak akan lebih breakout atau di bawah, ya setidaknya support klasiknya ya. Support klasik dan juga support dynamic karena hampir berdekatan di 28.525, 28.525 mungkin cukup. Ya, cukup fair lah untuk menjadi satu stop loss bagi UNTR. Cukup menarik nih, apalagi kalau ada breakout. Dia mampu breakout ya, berarti kita masih bisa hold dan targetnya tentu resisten ya. Kemudian tadi ada MDKA. Kalau MDKA, ini udah cukup menggambarkan adanya bearish reversal yang sampai saat ini kita masih sarankan untuk dijauhkan. Walaupun ya reversal ini ya dari minornya ini bisa jadi dia falling wedge, tapi kan falling wedge tetap ada potensial loss ya kalau Bapak dan Ibu masih bisa masih hold atau berencana untuk masuk saat ini. Support kalau dari ini secondary mungkin kalau boleh saya gambarkan dulu. Secondary. Ya mungkin beberapa pergerakan terakhir aja ya. Oke, kayak gini berarti kalau dari secondary karena dia udah kayaknya dia udah coba uji area support selanjutnya nih di 4.000-an. Kalau dia breakout di 4.000-an, saya rasa sih ini ada potensi apa ya, sedikit merusak adanya secondary trend yang positif ini, secondary trend dari bullish ini. Itu yang kita khawatirkan. Yang pertama, ya jadi mungkin 4.000 adalah sekaligus batasan resiko ya terakhir kalau Bapak dan Ibu sudah punya. Tentu kalau misalkan emang mau pastinya banget ya kita lihat swing low sebelumnya ya, tapi ini kan cukup jauh ya. Takutnya kalau masih mau tunggu di swing low-nya, Bapak dan Ibu merasakan adanya satu potensial loss yang sangat besar gitu. Jadi yang kita berikan mungkin yang pertama untuk mengurangi risiko, mungkin ada di kisaran saat ini ya, ada di kisaran 4.000-an. Kalau dari minor trend juga hampir mirip ya. Minor trend 1,618 juga ada di 3550, mendekati area support klasik kayak gitu. Kalau boleh menyimpulkan berarti MDKA ini udah nggak menarik. Jangan dulu ya. Nggak cukup baik untuk kita perhatikan apalagi entry buy saat ini. Oke, lanjut. Temas sama Same kita lihat. Temas TBK juga oke. Temas TBK masih bisa dijadikan pilihan. 0,7. Mendekati 0,7 adalah area rejection dia. Mungkin rejection yang terakhir ya, ataupun support terakhir ada di 2220. Kalau melihat dari Temas, kalau kita zoom in lagi karena dia udah breakout di atas EMA 13 dan 24, kita bisa mulai lagi untuk spekulatif ataupun bisa mungkin masuk di Temas ini. Targetnya mungkin ya bisa diperhatikan target price yang sebelumnya kita rekomendasikan atau mungkin bisa dilihat yang pertama itu ada di 0,6, 2970 atau 2980, tentu nanti setelahnya akan kita targetkan resistennya di 3360. Kurang lebih seperti itu ya untuk Temas. Cukup menarik, cukup baik tren dan juga polanya. Apalagi adanya breakout di atas EMA 13 dan 24 tadi. Lanjut, tadi ada Same. Sarana Meditama Metropolitan. Kalau dari tren sih,
Ya, kalaupun Bapak dan Ibu sudah masuk ataupun tertarik untuk SAME, saya hanya bisa merekomendasikan stop loss atau cut loss di area 396. Kalau di bawah 396 lagi, khawatirnya dia bakal lanjutin bearish trend yang sebelumnya terbentuk. Ini karena ini bearish trend terus ya. Bearish, kemudian dia breakout di area EMA 90, kemudian dia apa ya, bisa dikatakan sampai saat ini dia masih bertahan di kisaran area EMA 90-nya. Jadi kalau di bawah lagi, bergerak atau breakout di bawah EMA 90, itu bisa menjadi satu pertanda awal untuk mewaspadai adanya potensial loss atau potensial bearish yang lebih dalam ke depan. Selamat pagi EMTK dan juga BTPS. Untuk EMTK support selanjutnya karena dia udah tembus support di sini ya, dia udah tembus sepertinya. Support selanjutnya ya tentu klasik ada di kisaran 1470 ya. Kalau boleh saya coba pastikan 1475 mungkin. Angka yang lebih pasti untuk EMTK support selanjutnya. Kalau dilihat dari tren, jelas EMTK ini masih berada dalam rentang bearish dan saya rasa malah lebih berpeluang MTK ini menguji supportnya di 1470 ya, atau 1475 tadi. Jadi ada baiknya dijauhkan. Kemudian BTPS juga sama. Ini mungkin kalau boleh, ya mungkin kelihatan ya di sini udah masih dalam bearish trend-nya. Kemudian yang kita khawatirkan dia akan capai dulu area support di 2830 sebelum akhirnya dia bisa tembus bergerak di bawah area support klasiknya terdekat. Rejection ataupun resisten yang bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu, mungkin BTPS ada di EMA 90 sampai rentang terdekat di EMA 24. Jadi kalau ada rebound sesaat ataupun dari minor trendnya, mungkin EMA 24 atau 90 bisa jadi patokan resisten. Tapi sampai saat ini sih saya rasa 2830 ini akan lebih potensial untuk dituju dulu ya, kayak gitu. Sebelum dia akhirnya rebound. BTPS masih kurang menarik juga. Lanjut ada Wika sama BBNI. Wika hari ini dia lanjut tembus di atas EMA 90. Resisten klasik sebenarnya cukup jauh. Ada di 1115. Ini cukup jauh. Jadi apakah mampu di 1115 Wika ini capai? Terlalu dini untuk melihat adanya potensial upside ke arah sana. Tapi yang bisa kita perhatikan adalah jangan sampai Wika ini kembali bergerak di bawah EMA 90. Atau paling-paling buruknya, mungkin dia bergerak di bawah EMA 13 dan 24. Kalau untuk saat ini mungkin di 960-an ya, 950 sampai 955 sampai 960. Adalah support terakhir yang bisa kita perhatikan kalau kita lihat Wika ini bergerak dalam fase bullish. Cukup baik karena ini awalan dari breakout-nya gitu. Jadi karena kenapa kemarin kita belum bisa rekomendasikan Wika karena belum ada breakout. Karena breakout ini juga satu pertanda awal ya, belum atau terlalu dini kalau kita lihat sebagai tanda reversal dari Wika. Tadi ada BBNI. BBNI juga kelihatannya bakal ketahan di rentang area EMA 13 dan 24. Saya rasa mungkin ada baiknya diperhatikan dulu aja ya Wika. BBNI maksudnya. BBNI mungkin area resisten yang bisa dimanfaatkan untuk taking profit setidaknya sampai saat ini ada di 8475. Kelihatannya sih dia bakal bearish dulu ya atau koreksi dulu kayak gitu. Secondary trend dari trend
secara keseluruhan BBNI masih cukup baik, cukup menarik, tapi untuk meminimalisir resiko jangka pendek, saya rasa dijauhkan dulu aja. Oke, lanjut ada PTPP sama BBRI, boleh buy atau enggak? PTPP boleh buy atau enggak? Balik lagi ya, sama seperti Wika, karena ini baru awalan dari breakout-nya. Dan kalaupun memang Bapak dan Ibu sudah hold di periode sebelumnya, kita masih sarankan juga hold, atau mungkin bisa mulai direalisasikan sebagian dari porsi kepemilikan, karena selanjutnya area yang kita perhatikan adalah di area 955 untuk PTPP. 955 sampai paling rendah support kedua ya, yang bisa kita sarankan ada di 940. Kalau dia breakout atau bergerak di bawah dua area support tadi, saya sarankan untuk dilepas langsung, karena takutnya dia bakal lanjut bearish trend. Kayak gitu. Ini dia juga sempat breakout EMA 90, tapi nggak lama. Rentang 2 hari ya, 3 hari 2 hari dia lanjut di bawah lagi. Dan kalau ada pertanda bergerak di bawah EMA 90, apalagi dilanjutkan dengan penembusan di area 13 dan 24 exponential moving average, takutnya dia bakal bergerak di channeling bearish-nya lagi, kayak gitu. Cukup lama ya, takutnya bakal memberikan satu potensial loss yang juga cukup besar untuk Bapak dan Ibu. Oke, BBRI, boleh buy atau enggak saat ini nih? Boleh buy enggak? BBRI, saran saya mungkin bisa ada baiknya coba dilihat dulu aja ya. Jangan terburu-buru untuk buy terlebih dahulu, karena kebetulan juga sentimen ini ya lebihnya akan berdampak kepada sektor perbankan ya, karena kenaikan suku bunga tadi. Relate sama sektor perbankan. Dan ini juga teknikalnya kelihatan dia masih dalam rentang bearish dari minor trend-nya. Jadi untuk meminimalisir dan mengurangi risiko jangka pendek akibat dari minor trend yang masih bearish, saya sarankan untuk coba dijauhkan dulu aja. Belum bisa untuk entry buy, kecuali apa ya, mungkin nanti kita lihat dulu aja. Kalau dia ada swing low atau valid swing di kisaran 4.200-an, mungkin bisa mulai entry buy dengan mencermati atau melihat adanya potensial rebound dari jangka pendek. Karena di sini saya lihat mungkin dari EMA 24 itu menjadi satu resisten kuat untuk BBRI. Jadi sebenarnya bisa diperhatikan. Target harga mungkin kalau kita bicara kalau memang ada swing low di 4.200-an, mungkin ada di rentang 4.420 sampai 4.470 resistennya atau target price-nya. Seperti itu. Oke, ada Indi, karena masih ada beberapa pertanyaan. Indi, kemudian ada Adikarya, yang cukup banyak juga ditanyakan. Cukup menarik, Indi, dari secondary maupun minor masih dalam rentang bullish-nya. Dapat dikatakan seperti itu. Support ataupun stop loss yang bisa diperhatikan ada di kisaran 2490. Jadi mungkin 2490 kalau ada kalau ada pergerakan di area tersebut bisa kita mulai sarankan untuk buy dengan stop loss ya. Kita perlu lihat juga stop loss. Stop loss-nya itu sebenarnya agak jauh di 2310 kalau kita mengacu dari Fibonacci retracement. Kalau misalkan entry buy di 2490 dengan stop loss di 2310, ini akan memberikan satu potensial loss atau risk sebesar 7%. Tergantung dari Bapak dan Ibu, apakah bisa menghandle risiko sebesar itu atau tidak. Kalau misalkan nggak bisa, saran saya sih tetap ikutin risiko-risiko atau batasan risiko yang Bapak miliki. Kalau misalkan Bapak dan Ibu hanya bisa menerima risk mungkin -3 atau ya berapa, ya itu tinggal sesuaikan aja. Karena di sini dari Fibonacci retracement, dia gambar selanjutnya ya di 2310.
risk-nya 7%. Minus 7% risk-nya. Gitu. Oke, lanjut Adikarya. Adikarya juga kayaknya sama ya. Wika, PTPP, Adi ya, karena satu subsektor. Saran saya sih memang masih bisa di hold juga. Sesuai dengan bahasan sebelumnya di Wika sama PTPP, supportnya itu ada di 765 sampai 750 ya berarti. 765 sampai 750 untuk Adikarya. Gitu. Selama dia masih bergerak di atas dua support tadi, saya masih sarankan untuk hold atau mungkin bisa mulai buy kalau Bapak dan Ibu yang belum punya di area 765 sampai 750 untuk meminimalisir resiko. Oke, lanjut ada Ace Hardware sama MAPI karena kebetulan kita belum sempat, kayaknya kita belum bahas sektor retail trade ya. Ace Hardware juga kelihatannya sih bakal jadi apa ya? Dia bakal tuju dulu area supportnya di 720 ya. Dia bakal balik lagi 720 gitu maksudnya. Trennya masih bearish sampai saat ini. 720 kemarin sempat jadi apa ya? Satu area rebound ya. Penahanan untuk S hardware. Sejauh apa potensial reversalnya? Ya balik lagi kita harus lihat apakah S hardware ini mampu break di atas EMA 13 dan 24 karena itu akan mengalahkan tren jangka pendek dan jangka cukup menengah lah ya, 24 hari. Tapi sampai saat ini sih kelihatannya S hardware nggak mampu ya, dan masih dalam channeling bearish. Takutnya 720 ini bakal ditembus dengan pergerakan selanjutnya. Dari minor trend, kemarin dia bentuk hanging man, ini ada satu potensial bearish lagi, setidaknya untuk hari ini. Agaknya diperhatikan atau diwaspadai untuk S hardware. Kemudian untuk MAPI juga masih menarik. Saran saya mungkin karena udah kelewat kali ya kalau yang belum punya MAPI sebelumnya. Mungkin bisa juga entry buy hari ini ya dengan asumsi dan juga resisten atau target price di 985 sampai 990. Kalau lebih tepatnya resistennya itu di 985 ya. Kalau dari minor trend, secondary masih cukup high, masih cukup menarik. Jadi kita sarankan juga masih untuk diperhatikan atau di buy. MAPI. Kemudian ada Telkom dan juga Jasa Marga. Telkom ini udah enggak. Kita lihat di sini ada satu fase bearish. EMA 24 saya rasa akan menjadi satu resisten tersendiri untuk Telkom. Dikhawatirkan Telkom akan menguji area supportnya di 3930. Kemudian Jasa Marga. Jasa Marga juga minor trendnya udah nggak menarik lagi kelihatan. Di sini saya coba gambarkan dulu aja. Di sini ada pola double top ya. Berdasarkan minor trend, ini ada double top, saya tandai di area ini, kemudian juga di area ini. Ini double top, neckline-nya ini, area supportnya ini, di 3660. Jadi kalau ada tembus lagi di 3660, itu ada sinyal stop loss kalau Bapak dan Ibu sudah punya. Gitu. Neckline-nya kalau ditembus itu adalah area stop loss. Potensial bearish ke depan. Mungkin seperti itu, dan Jasa Marga adalah pembahasan terakhir di Philip Morning Market Call untuk Rabu 29 Juni 2022. Terima kasih untuk semangat dan juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Bapak dan Ibu, serta kesediaannya untuk tetap mendengarkan Philip Morning Market Call dan juga untuk berdiskusi di pagi hari ini. Kami harapkan Bapak dan Ibu juga masih tetap mengikuti ya
Philip Morning Market Call di setiap harinya, karena kita akan selalu hadir di 8.30 sampai dengan selesai. Jadi pastikan untuk tetap update perkembangan dari indeks regional dalam negeri dan juga rekomendasi dari Philip Sekuritas yang bisa diperhatikan. Akhir kata terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan sehat selalu bagi Bapak dan Ibu. Salam cuan.